budaya. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah acara penjelasan atau analisis. Pada dasarnya bahwa ini semua terjadi karena ada kerjasama antara Sleman dengan IAI DIY dalam penyelenggaraan sayembara. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah tentang pengelolaan taman budaya, khususnya pekerjaan Taman Budaya Kabupaten Sleman. Jadi ini fokusnya ke praizin gedung Taman Budaya. Tahun anggaran di 2021 untuk usernya akan kita sampaikan ada dua pihak, dari Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang kedua adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Pada prinsipnya kami akan menyampaikan usulan pertama PPK itu dari pihak Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dilanjutkan tambahan mungkin dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, nanti bisa disampaikan oleh Bapak Kepala. Garis besar kira-kira seperti apa konsepnya akan disampaikan oleh Ketua IAI DIY oleh Bapak Saifuddin Mutaki, yang nanti kebetulan beliau akan men-share screen. Selanjutnya kami akan membacakan isi dari KK sayembara. Selanjutnya setelah KK nanti kami sampaikan, ada sesi tanya jawab di sesi terakhir. Kita akan upload di channel YouTube IAI DIY. Jadi nanti teman-teman bisa, paling tidak kalau yang jalan hari ini masih bisa mantau sharing sendiri. Untuk semua yang hadir Nuri Mamun Garin, pada kesempatan pertama ini akan kita beri kesempatan waktu untuk menyampaikan segala sesuatunya dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Monggo waktu dan tempat kamu persilakan. Terima kasih. Selamat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan bersama. Pertama-tama pasca bisa disesuaikan dan jumlah di mana pada kesempatan ini sudah bisa mengadakan acara tatap muka maupun secara online untuk pelaksanaan yaitu jurusan pekerjaan. Pertama kali di sini kami mengundang tim tempat kepala dinas karena ada acara yang bersamaan sehingga sampai saat ini belum bisa menghadiri acara ini. Kemudian selanjutnya datang baik peserta yang secara langsung tatap muka pada kesempatan siang hari ini maupun kami ucapkan selamat mengikuti bagi para peserta yang melalui online. Yang selanjutnya di sini kami juga ucapkan terima kasih yang pertama kali terutama pada seluruh anggota IAI sehingga kami bisa melakukan serangkaian acara yang diharapkan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua dewan juri yang telah berkenan dan bersedia di juri dalam acara sayembara ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang telah berkenan sebagai peserta dan sudah mendaftar, sehingga nanti tentunya hasil ataupun karya-karya Bapak Ibu atau Saudara kami nanti
sehingga nanti akan menjadikan kami ataupun Kabupaten Sleman akan menjadikan masukan yang sekali berkaitan dengan keberhasilan pembangunan taman budaya di Kabupaten Sleman, sehingga peran serta dari baik masyarakat, Dewan dan yang lainnya tentunya sangat kami dalam penyiapan DID taman budaya. Yang selanjutnya masuk tujuan dari diselenggarakan acara ataupun sayembara perarisan pengelolaan dan kami nanti untuk memperoleh dasar pentahapan pembangunan visi taman budaya. Perlu diketahui bahwa pada tahun anggaran 2001 sehingga di sini perlu kita awali dengan lomba perarisan, di mana hasil dari juara nanti akan kita gunakan sebagai patokan ataupun sebagai tahapan taman budaya Kabupaten Sleman, sehingga betul-betul nanti hasil apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami dan nanti melalui tahapan juga bisa mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman. Kemudian selanjutnya juga untuk hasil sayembara nanti akan merupakan sebagai masukan kami untuk memperoleh gambar asosiator untuk nantinya pembangunan gedung taman budaya. Sehingga kami memohon sangat kepada para peserta bisa silakan Bapak sekalian untuk membantu pembangunan Kabupaten Sleman. Saya tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena nanti inti dari pertemuan pada siang hari. Tentunya nanti dari anggota IAI akan menjelaskan keadaan yang telah kita buat. Adanya nanti ada diskusi nanti kami bersama. Saya kira dari kami sudah siap. Terima kasih Pak Mukir sebagai perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Aziz. Beliau adalah mungkin ada beberapa masukan atau harapan yang akan diperoleh ketika nanti praktisian ini terwujud, sehingga kedepannya bisa menjadi sebuah produk yang memang yang diinginkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Presiden dari terima kasih pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan satu langkah di dalam sayembara perarisan untuk taman budaya. Nah, secara teknis sudah kita diskusikan banyak dengan teman-teman IAI dan juga ini hanya sebagai salah satu inisiator yang nantinya ketika bangunan taman budaya itu juga jadi hanya ingin menyampaikan sebuah informasi makro bagaimana gagasan taman budaya ini dibangun di Sleman. Jadi kita tahu bersama bahwa Undang-Undang 13 tahun 2012 ini dijabarkan oleh pemerintah DIY yang berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, khususnya di bidang kebudayaan, bagaimana menghadirkan bangunan yang bisa dipakai
tampilan seni saja, tapi bagaimana kita merepresentasikan agar berbagai ilustrasi keinginan-keinginan melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan tersedia di dalam fasilitas taman budaya. Terlebih juga taman budaya ini harus di pusat pendidikan. Ya kalau dibilang kurang ya itu masih boleh ada permainan juga. Nah, strategi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman ini secara kenal dengan papan lima pancer. Artinya karakteristik budaya itu akan melihat pada dimensi ruang yang ada, lor, kidul, wetan, kulon, dan tengah. Nah, taman budaya ini hadir di Matra Tengah, mana taman budaya ini bisa menjadi sebuah tempat untuk belajar tentang sejarah Kabupaten Sleman, belajar tentang kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan Sleman, dan sebagainya. Taman budaya ini harus benar-benar bisa menghadirkan sebuah bangunan yang menampakkan kehidupan. Jadi kalau secara apapun nanti penataannya tentunya teman-teman mungkin calon peserta sayembara ini harus mampu menjabarkan bagaimana konsep belum ada secara global harus bisa menggambarkan peradaban rumah Jawa. Ada pendopo, ada Beritan, ada Dalam Ageng, ada yang kemudian itu diramu menjadi sebuah bangunan yang kekinian, tetapi nilai-nilai itu bisa dibaca dari hadirnya bangunan taman budaya ini. Artinya bangunan yang menonjolkan kekinian, kemodernannya saja, tetapi di samping itu juga bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman, tetapi nilai-nilai dari bangunan itu. Sebab nanti bangunan itu tidak akan bisa kurang bermanfaat ketika tidak punya kerangka filosofi Jawa Yogyakarta. Karena taman budaya itu justru nanti akan memperkenalkan tentang kebudayaan Jawa Yogyakarta Sleman. Nah, oleh karena itu sekarang teman-teman kabupaten kota yang lain sudah ada yang membangun Progo misalnya dan Bisul dan teman-teman Pandu juga melihat meresani itu hanya sebagai sebuah pembantu. Tetapi Sleman nanti punya ciri khas saya lihat di pembangunan teman budaya yang lain, misalnya bagaimana kita menciptakan ruang terbuka sawah, ya. Karena kebetulan sebenarnya calon taman budaya ini juga statusnya nanti masih ada ruang yang kita sisakan sawah itu untuk edukasi agraris. Hingga nanti masyarakat dan orang-orang bisa belajar budaya tanam dan sebagainya. Tapi juga menambah ruang hijau, lingkungan taman budaya. Nah, ini beberapa harapan kami. Nanti saya kira calon ini akan mampu dijabarkan. Saya kira nanti Dewan Budi juga akan jeli sekali hasil yang paling mendekati dengan bangunan-bangunan yang memiliki pendekatan ke Yogyakartaan itulah yang nanti akan diunggulkan. Nah,
Saya kira datang Bapak dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Selanjutnya kami akan menghubungi Pak Taki, Ketua IAI DIY. Dia akan membagikan sedikit atau banyak ya Pak ya, nanti silakan Pak, ini banyak antara Pak ya. Dilakukan secara daring, beliau akan memberikan share screen. Mohon maaf ini kami harus nengok ke kiri karena memang layar kami di sebelah kiri. Mohon maaf nih. Jadi begitu. Baik Pak ada. Kami persilakan kepada Pak Uut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Namo Buddhaya, berkah dalam, salam kebajikan, salam arsitek merdeka. Hari ini alhamdulillah luar biasa, teman-teman banyak yang hadir secara fisik ada di ruang unwasing ini. Tentu saya berterima kasih kepada Kabupaten Sleman yang sudah terus-menerus mempercayakan kepada IAI DIY untuk menyelenggarakan sayembara ini, sayembara desain arsitektur. Saya yakin dari paling tidak sudah 3 kali, karena kini diundang lagi, saya yakin ada kepuasan tersendiri. Dan biasanya selalu seperti Pak Kepala Dinas tadi menjelaskan betapa sulitnya untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak begitu ya. Karena kalau hanya sekedar menghadirkan joglo enggak usah disayembarakan kan begitu. Nah, ini harus diterjemahkan sedemikian rupa. Ini maka apa yang ingin saya sampaikan ini sangat kualitatif. Jadi mohon bisa ditangkap esensi dasarnya. Jadi ini adalah pemaknaan terhadap angka acuan yang sudah panjenengan semua nanti akan baca dan seterusnya. Jadi saya membaca sebagai sebuah taman budaya, meskipun kata-katanya sama taman budaya, tapi mungkin bagaimana menafsirkannya terpulang lagi kepada referensi yang Anda miliki. Nah, tentu dalam konteks lahirnya suatu bangunan memang kemudian menjadi disebut bangunan begitu. Tetapi apakah itu bangunan? Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang perlu dipahami secara fundamental. Filosofinya adalah kaidah fungsi, itu meliputi kaidah dasar dari arsitektural yang memadukan modernitas dan klasik, di mana di sana ada norma, ada kultur, dan tentu kaitannya dengan kehadirannya nanti menjadi bagian dari integrasi lingkungan. Saya kira ini penting, karena kita tidak serta-merta menghadirkan intervensi konstruksi yang sangat masif, katakanlah menjadi kurang ramah lingkungan, katakanlah seperti itu. Sehingga kaidah arsitekturalnya paripurna dalam arti kata tepat fungsi, di mana kriteria teknis bangunan yang memiliki mutu yang baik, begitu, tapi juga di dalam proses pembiayaan, nah ini apapun pada akhirnya kita dihadapkan dengan kendala biaya, maka masih dalam kerangka kewajaran dan akuntabel. Tentu hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dan dipertimbangkan, building regulation and building code itu mestinya menjadi bagian yang melekat di dalam proses ini. Oleh karenanya harapannya karya arsitektur yang lahir merupakan
arsitektur yang bermartabat, yang diterima dan menginspirasi. Nah, ini yang paling sulit, saya kira kalau diterima saja tidak terlalu sulit. Tetapi menginspirasi itu berarti menggugah sesuatu di orang-orang, di masyarakat, gitu, untuk kemudian dia bisa memperlihatkan bagaimana menghargai kebinekaan bentang alam. Ya, jadi kebinekaan bentang alam ini menjadi satu kata, kira-kira menyebutnya menjadi bentang alam sejauh mata memandang, gitu. Saujana. Ya, jadi dalam forum ini saya kira para juri juga mengamati, jadi kita menangkap hal yang sama, para peserta sekalian, supaya bisa menangkap apa yang dimaksudkan di dalam teks ini. Ilustrasi-ilustrasi yang saya serta bukan sesuatu yang mengikat atau apapun, tapi ini bagaimana proses-proses memahami itu menjadi konteks. Berikutnya, taman budaya representasi dari kemampuan sebuah fasilitas untuk menampung aktivitas yang terpadu, dari proses kreativitas pelaku seni dan budaya sekaligus menjadi destinasi wisata. Nah, ini biasanya ada problematika ketika itu adalah destinasi wisata yang masif, kemudian di sisi yang lain ada proses produksi seni, katakanlah seperti itu, karena di sana ada kreativitas, maka taman budaya ini seolah menjadi sebuah wahana edukasi dan sekaligus promosi budaya. Nah, ini dalam tanda petik saya sebutkan begitu, edukasi dan promosi budaya. Kemudian taman budaya ini berada di Pendowo Harjo, Sleman. Nanti tentu Anda semua akan melihat kondisi lapangan, tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan dan mengekspresikan seni budaya, baik tradisional maupun modern. Nah, saya kira kalau diletakkan secara diametral, posisinya seolah hanya ada seni tradisional dan seni modern. Tapi sejatinya bagaimanapun, seni budaya itu adalah sebuah proses yang berjalan terus-menerus, begitu. Nah, modernitas itu nanti merupakan bagian yang akan diproduksi oleh para seniman dan para budayawan, katakanlah seperti itu. Taman budaya sebagai fasilitas publik harus memberikan jaminan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan ruang publik. Saya kira ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga bagaimana building code and building regulation itu tetap terjaga dalam kapasitas fungsi menampung beragam aktivitas publik. Saya kira kemampuan daya tampung aktivitas publik inilah yang mendorong taman budaya ini betul-betul menjadi ruang yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian saya mencoba untuk memaknai Sleman Sembada. Sleman Sembada saya baca sebagai sebuah pemaknaan, katakanlah seperti itu. Sleman, Slumun, ya. Jadi Slaman, Slumun, Slamet. Nah, ini bermakna pada kemampuan komunikasi, ya, yang sangat menghargai keberagaman ekspresi dalam spirit of place. Tentu pengikat ruang Pendowo Harjo menjadi sesuatu yang luar biasa, Pendowo dan Raharjo ini, ya. Jadi saya kira ini untuk menggambarkan betapa penting tadi, ya, spirit of place, ya, kekuatan dari lokasi kita.
Lalu E-nya endaing alam. Nah, ini saya kira saya ingin membacakan satu geguritan yang penting. Yen mandeng alam iki pikirane susah dadi bunga. Nah, ini penting. Anggugah semangat urip kangge jiwa iki ati pun dadi sumringah lan bunga. Yen deleng uwit ijo royo-royo. Nah, ini geguritan Jawa. Saya kira buat teman-teman IAI yang ada di seluruh Indonesia, saya berikan arti keindahan alam jika memandangnya membuat pikiran susah jadi bahagia. Kira-kira seperti itu. Menggugah semangat hidup jiwa ini, hati jadi senang dan bahagia jika melihat saujana yang hijau. Hijau royo-royo, hijau. Nah, ini saya kira kita menangkap spirit of place-nya itu. Tadi di Pak Kepala Dinas menceritakan ada sawah dan sebagainya. Saya tidak tahu ini saya menggambarkan sawah itu ya seperti ini. Terserah Anda mau bagaimana begitu. Lalu Sleman Sembada, M-nya itu mupangate, ini manfaat, bermakna kemanfaatan taman budaya, memberi banyak kebaikan bagi masyarakat, baik seniman, budayawan maupun awam, serta negara dan bangsa secara luas. Nah, ya ini tentu spirit kemanfaatan menjadi hal yang dipentingkan. Berikutnya B-nya bejo. Bejo itu untung. Nah, itu bermakna mempunyai nasib yang baik bahwa untuk taman budaya dalam perjalanan operasionalnya kelak dan hidup tumbuh berkelanjutan. Saya kira sustainability ini penting ya. Dan kehadiran taman budaya ini bukan menjadi seonggok sesuatu yang mungkin tidak diminati, tetapi justru sustainable. Meskipun kita pahami bahwa ya kita tahu tidak berubah nasib suatu kaum tanpa mereka mengubah nasibnya sendiri. Artinya bergantung daripada bagaimana si taman budaya ini menempatkan dirinya untuk supaya bertumbuh gitu. Lalu A yang pertama andap asor, bermakna kehadiran bangunan menunjukkan sikap yang bersahaja, keberadaannya tidak menjadi alien bagi lingkungannya. Nah, ini bahasanya menjadi bahasa seperti itu kira-kira. Nah, monggo ini mau bagaimana memaknai gitu ya. Lalu D-nya itu adalah dalan berarti memberi kemudahan dalam bagi pengguna untuk melakukan pergerakan dan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, among bermakna penghargaan terhadap pengguna atas pemanfaatan taman budaya sesuai maksud dan kepentingan masing-masing. Artinya pengguna bahan itu. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa ditangkap filosofi dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Matur nuwun. Kepada Bapak Ibu Dewi tadi, jadi sudah disampaikan beberapa dasar untuk teman-teman atau visi-visi yang bisa digunakan sebagai acuan dasar mendesain. Setelah ini kami akan menyampaikan silakan kalau untuk tanya jawab teman-teman bisa menuliskan di chat, nanti akan kami bacakan. Jadi walaupun kami akan membacakan ini paling membaca video dan sudah tahu poin-poin mana saja yang akan ditanyakan. Mohon maaf karena memang keterbatasan teknis, kadang suara turun, suara hilang, putus-putus. Ini untuk mengurangi hal tersebut, silakan teman-teman menulis dan nanti akan kami bacakan di sesi berikutnya.
Kami ucapkan selamat datang kepada para juri yang kebetulan hari ini juga sudah hadir secara daring dan luring juga ada. Kiranya nanti kalau Bapak Ibu juri ada masukan lagi, kami akan sampaikan dan akan kami bantu untuk audionya. Ya, silakan nanti sudah mulai beberapa yang tanya, ada suara putus-putus ya benar, memang kendala teknis, jadi silakan ditulis saja biar aman. Ambilkan nanti di YouTube, rekaman akan kami lakukan ke channel YouTube PAI. Kemudian untuk hal-hal terkait teknis, silakan bisa membuka ke website. Saya bacakan secara ini. Mohon peserta bisa mematikan mikrofon dulu karena beberapa masuk. Bisa di-download di http://bit.ly/sayembara TBS 2021. TBS-nya besar. Saya ulang lagi. http://ly/S besar sayembara TBS besar semua 2021. Silakan teman-teman bisa membantu. Baik, kita akan membacakan KAK sayembara pengelolaan Taman Budaya. Kegiatan tersebut khususnya adalah pekerjaan sayembara pradesain pengelolaan dan pengembangan taman. Nanti metode kami akan bacakan, jadi ketika tidak ada perubahan kami akan bacakan tetap. Kalau ada perubahan akan kami sampaikan perubahan. Saya akan membacakan di akhir sesi kali ini. Baik, daftar isi di halaman 1 tetap. Kita lanjut di halaman 2. Pendahuluan titik 1 judul sayembara tetap. Pendahuluan umum poin 2 tetap. Poin 3 latar belakang tetap. Kita lanjut ke halaman 4. Poin B maksud dan tujuan. Nomor 1 maksud tetap. Tujuan sasaran kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 tetap. D. Pelaksanaan kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 tetap. E. Lokasi pekerjaan tetap. F. Biaya dan sumber pendanaan. Poin 1 biaya sayembara tetap. B. Pemberian hadiah kepada juara 1 diatur sebagai berikut ini. 1 dan 2 tetap. Kemudian yang C. Operasional kegiatan sayembara tetap. D. Tetap. E. Tetap. F. Tetap. Sumber dana tetap. Kita lanjutkan ke halaman 6. Nama organisasi penyelenggara. Ruang lingkup kegiatan. Poin 1 tetap.
Poin 2 tetap. Poin 3 tetap. Ada penjelasan. 3.b.1 jumlah pendopo ini kapasitas 500 orang dalam kondisi normal. Menjadi catatan bahwa jumlah pendopo kapasitas 500 orang dalam kondisi normal. Bahan material tersebut wajib dari kayu dan yang lain-lain. Ini menjadi aturan utama. Mohon sangat diperhatikan. Diperhatikan kapasitas 500 orang dan menggunakan kayu. Silakan teman-teman sangat. Kita lanjutkan ke halaman 8. Poin 2. Ya, untuk yang lantai 3 menunjukkan sudah tertulis ya. Kapasitas 1000 tempat duduk kondisi normal. Jadi untuk lantai 3 auditorium kapasitas 1000 tempat duduk kondisi normal. Nomor 3, amphitheater panggung terbuka dengan kapasitas 500 orang kondisi normal. Amphitheater panggung terbuka kapasitas 500. Kita lanjutkan ke halaman 9. Poin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penjelasan musola kapasitas 100 orang dilengkapi dengan toilet. Sama juga kondisinya adalah dalam kondisi normal. Poin 8 di halaman 9. Musola kapasitas dilengkapi dengan toilet dalam kondisi normal. Kita lanjutkan di poin 10, 11, 12. Tetap untuk homestay di nomor 12 terdapat aula 3 bungalow kapasitas per aula 25 orang dalam kondisi normal. Kami ulangi di poin 12 aula 3 bungalow kapasitas per aula 25 orang kondisi normal. Poin 13 tetap, 14 tetap, 15 tetap, 16 tetap, 17 tetap, 18 tetap. Poin C, semua bangunan harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Ini bising lomba. Mohon mic dimatikan dulu. Ada yang bocor? Ya. Tekanan kembali bahwa di poin D, lahan atau perencanaan dianggap dengan muka air tanah sedalam kurang lebih 10 meter dari muka tanah. Jadi sebetulnya di lahan tersebut ada sedikit perbedaan kontur. Silakan kalau memang teman-teman mau mengapresiasi kontur. Kami juga menyarankan apabila dianggap rata itu juga tidak masalah. Untuk kedalaman air tanah kurang lebih 10 meter. Karena kita di posisi pradesain, sebaiknya teman-teman juga mulai untuk
menyesuaikan desain karena muka tanah tersebut. Yang poin ini pernah dapat mengangkat muatan lokal dan regionalitas Kabupaten Sleman. Misalnya seperti motif parijodo. Ini salah satu motif batik di Sleman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa googling. Ini juga tetap. Poin F. Ya, untuk set disebutkan bahwa posisi pada set ada dan keluar ada di jalan sebelah utara. Berhubung di Jogja ini sangat kuat tentang konsep utara, selatan, timur, barat, mohon teman-teman yang dari luar untuk mempelajari tentang bahasa-bahasa utara, selatan, timur, barat, karena nanti kami akan menjelaskan kira-kira kalau mau survei sendiri, rutenya akan menggunakan bahasa itu ya. Kami lanjutkan. Luasan tetap. Yang perlu diperhatikan bahwa jalan yang di sana status jalannya adalah status jalan kabupaten. Poin 4, tetap dan sumbernya adalah dari Dana Keistimewaan Yogyakarta. Tambahan lampiran dua lembar mungkin di kata kelihatan. Nah ini akan kami lampirkan type ada di web. Nanti teman-teman bisa ada dua jenis file. Yang pertama PDF, yang kedua CAT. Di CAT nanti satuannya adalah meter. Satuannya meter. Kemudian nanti ada ini, ada posisi. Ini akan sudah ada masuk di web, silakan dibuat sendiri. Ini ya. Teman-teman bisa melihat dari situ. Dari tracing tersebut bisa kelihatan. Kami akan menjelaskan sedikit ya. Dari posisi Kabupaten Sleman ada perempatan berat. Jalan Magelang kilometer 10,5 kalau tidak salah, itu nanti ke utara. Masih lurus lagi akan ketemu dengan Kelurahan Pendowo Harjo, masih lurus. Ada pertigaan pertama ke kiri jalan aspal besar sampai bertemu dengan perempatan jalan aspal. Nah, posisinya di situ. Posisinya ada di Jalan Temon dan Jalan Pelda Sugiono. Baik, dari hal tersebut ada beberapa potensi, tidak 100% posisi di hook, tetapi ada dua sisi yang menghadap ke Jalan Pelda Sugiono. Di sisi timur ada potensi sungai, bisa dicermati bahwa ada perbatasan antara rumpun pepohonan ya. Mohon maaf kami belum bisa menampilkan di sini. Nanti akan kita tampilkan video drone dan foto nanti di akhir. Setelah ini akan kami sampaikan. Baik, jadi itu kira-kira acuannya untuk lokasi.
Kita lanjut ke bab 2. Baik, mohon maaf, kita kembali ke halaman 10. Kembali ke halaman 10. Halaman 10 di poin F. Pintu masuk dan pintu keluar berada di jalan utama. Yaitu pada posisi pada side plan ada di sebelah utara. Di sini harus ada icon tentang Sleman yang berada pada pintu masuk. Silakan teman-teman nanti mencermati sendiri icon Sleman yang paling khas apa. Ini menjadi salah satu materi para juri. Jadi di pintu masuk dan keluar tersebut harus ada icon Sleman. Itu tambahan untuk di poin F. Baik, kita ke halaman selanjutnya. Bab 2, teknis penyelenggaraan. A tetap, B tetap, C tetap. Jangan lupa sekarang kita sudah menggunakan materai 10.000. Jadi bisa menyesuaikan. Untuk yang poin D tetap. Poin E, kamu ulangi akan kamu bacakan. Juri pertama adalah Profesor Insinyur Windu Nuryanti, MS, PhD. Yang kemudian berikutnya adalah Ibu Laretna Trisnantari Adisakti, Dokter Insinyur dan MS. Kemudian yang engineer, ya, Insinyur Adisakti MS. Kemudian yang ketiga adalah Insinyur Eko Agus Prawoto, MS IAI. Yang keempat, saya Esok FM, Kabit Urusan Kebudayaan Paniradia Keistimewaan. Yang kelima, saya Aji Mulantoro, SH MU, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan. Poin F, Badia Sayembara tetap. Jadi ini ada yang mengirimkan karya adalah PUM 12 untuk anggota IAI. Kemudian yang D, jangka waktu sayembara 75 hari kalender. Ini sudah yang paling aman. Kita lanjut ke halaman 13. Bab 3, pengiriman karya. Tetap. Untuk pakai studi, sementara ini kami belum menentukan skalanya. Nanti akan menyusul. Untuk poin B, tetap. Poin halaman 14, cara pengumpulan karya di nomor 5, amplop dan segala macam bisa dicermati. Nanti teman-teman sebaiknya jangan sampai salah.
sangat kami harapkan teman-teman menyediakan biar standarnya sama. Terlebih karya-karya tersebut harus lebih aman karena ketika dikirim siapa tahu ada kerusakan di jalan, kami tidak tahu. Penting adalah dilarang mencantumkan identitas apapun pada 6 panel karya, RAB, dan eksekutif summary, kecuali nomor registrasi. Jadi dalam karya tersebut tidak boleh ada nama atau identitas apapun, kecuali nomor registrasi pendaftaran. Poin C tetap. Poin D tetap. Poin E tetap. Baik, untuk poin F tetap. Baik. Untuk pengumpulan karya, selain hard copy, teman-teman nanti juga kami harapkan untuk mengumpulkan online. Untuk link pengumpulan akan kami bagikan nanti setelah mendekati waktu pengumpulan. Jadi ada tambahan tadi untuk poin 5 di halaman 14. Kita lanjutkan untuk adalah surat pernyataan tersebut wajib ya. Nanti silakan dimasukkan ke dalam amplop pengumpulan. Kemudian halaman 17 juga wajib. Apabila nanti kami mengetahui bahwa hal tersebut tidak asli karya untuk taman budaya. Jadi misalnya begini, karya tersebut bukan karya sendiri, ciptaan, atau tidak pernah untuk saya bayar lain. Mohon maaf, kami akan mendiskualifikasi. Ingatkan kembali untuk materai 10.000. Bacaan kakak sayembara. Setelah ini kami akan tampilkan foto dan video drone lokasi bencana Taman Budaya Sleman. Wahnya nice. Itu potensi sungai.
Ini dari arah selatan. Barat ke timur. Nah ini potensi sungainya. Ini dari sisi selatan. Dari utara ke selatan. Kalau bisa teman-teman lihat, lahannya adalah lahan yang tidak ada padinya ini. Jadi yang hanya untuk lahan kayaknya begitu. Ini kondisi selatan saya, jadi perkampungan. Timur. Aslinya videonya nggak putus-putus ya, tapi kami lihat di online-nya agak jelek ya. Teman-teman bisa menurut sendiri. Kami akan menampilkan foto-foto lokasi. Ya, ini saya dari sisi barat dengan dekat. Ini dari dekat, kami selesai. Ini dari sisi pojokan, jadi ada dua jalan. Utara, pintu masuk dan keluar utama di sini. Tapi masih memungkinkan ketika kita membuat side entry dari sisi baratnya. Di utara. Ada belum dibebaskan, jadi itu cuma ini. Ya. Pintu masuknya di sebelah kiri, kemudian yang masih hijau ini memang belum dibebaskan, memang side-nya ini. Saya sepuluh baik, saya ya. Ini yang ya, ini. Bagus. Nah ini sebetulnya ada kontur yang di bawah ini adalah sungai, ada kontur ke arah sungai. Ini potensi yang yang konturnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan bahwa mungkin di sini akan ada edukasi tentang sawah.
tanam seperti apa, panen seperti apa, atau mungkin untuk membaca kawas seperti apa. Ini dari sisi belakang, jadi khusus aktivitas rumah tinggal yang memang tidak dibebaskan ya. Dari dalam site ini memang tidak direncanakan. Dari sisi barat, nah ini posisi perempatan di ujung. Pintu masuk ada di mungkin di daerah situ. Letak icon tadi akan Sleman. Baik, untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa mendownload sendiri dari link yang sudah. Kalau sudah lumayan banyak yang pertanyaan, akan kita menjawab satu persatu. Kami tidak sebut pertanyaan dari siapa, kami langsung ke pokok pertanyaan ya. Tentang putus-putus juga dijawab bahwa ini terkait koneksi. Tapi uang sisa di bawah untuk apa ya? Bentar ya. Nah, maksudnya yang benar. Oh ya, ruang ini bukan ruang sisa, tapi memang belum dibebaskan. Di tanah-tanah yang tidak masuk dalam lingkup ini memang tanah yang belum dibebaskan. Apakah dalam perencanaan perlu dipikirkan kemungkinan pembebasan lahan di sekitarnya di masa depan? Ya. Tidak disarankan karena pradesain ini akan segera ditindaklanjuti DED dan akan dibangun di tahun 2021 setelah saya ini. Kemungkinan pembangunnya akan tahun setelahnya. Poin 2, mengingat situasi COVID dan logistik lebih lambat. Apakah tidak kemungkinan pembuatan transmission karya dari pengiriman jadi intinya memohon hanya untuk online ya. Tidak, kami mewajibkan setiap peserta mengirimkan hard copy dan soft copy. Berdasarkan antara IITI yang digandeng oleh pemerintah Kabupaten Sleman, setiap sayembara akan tetap mengirimkan hard copy. Pertanyaan ketiga, apakah KDB sebenarnya hanya 30%? Mengingat kompleksitas program cukup tinggi, iya, KDB hanya
Apakah ada pertanyaan lain? Baik, yang dari ini ya, luring ya, offline, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari IAI. Pertanyaan saya, beberapa tadi sudah terjawab. Tidak masuk kawasan lingkup perencanaan itu belum dijelaskan ya. Terus selanjutnya, apakah sawah ini termasuk untuk yang belum dijelaskan ini? Apakah termasuk untuk investasi agro tadi atau kita menjaga sawah yang lain gitu? Terus selanjutnya, apakah sawah yang belum dibebaskan ini boleh kita rancang, maksudnya semacam jembatan penghubung gitu, karena kan ada kemungkinan seperti itu. Apakah benar-benar tidak boleh sementara ini kita mengganggu seluruh area seluruh area yang membebaskan? Ini kan bukan termasuk lingkup perencanaan ya, tapi apakah sungai ini juga boleh kita beri perkerasan atau seperti apa? Karena sungai ini keadaannya ya sangat belum diurus gitu ya. Apakah kita juga bakal mengeraskan sungai ini seperti itu? Terus untuk rumah juga, rumah ini apakah kita sebut ini lahan gitu? Karena ini bakal mengalami pista masuk ke bangunan lingkungan. Jadi intinya seperti itu, lahan-lahan yang tidak belum dibebaskan, apakah kita rancang atau biarkan saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami langsung menjawab bahwa sayembara ini akan benar-benar dibangun di DEDK. Langsung DED, dan masih sangat ada kemungkinan akan dibangun di tahun depan. Artinya kami hanya menyayembarakan yang sudah untuk pengembangan tidak masuk dalam ranah desain. Mungkin yang dibocorkan itu menghalangi vista segala macam, itu jangan dimasukkan dalam desain. Lingkup desain hanya pada tanah yang sudah ada. Kemudian untuk sungai, silakan mengolah yang di sisi yang di posisi lahan kita. Misalnya mau diolah menjadi pedestrian atau apapun, atau ya hal-hal lain ya. Silakan di sisi sebelah sisi baratnya sungai. Untuk di dalam sungai, area sungai tidak disarankan untuk didesain. Jadi begini, jangan sampai ini desain itu hebat banget, ideal banget, tetapi tidak terbangun atau tidak bakal terbangun. Ya, tapi ternyata tidak boleh dibeli misalnya, tidak boleh dibebaskan. Nah, ini akan menjadi posisi yang percuma. Keunikan dari desain sayembara saat ini adalah catnya yang tidak beraturan. Ini yang menarik. Tantangan bagi kita semua. Apabila suatu saat akan ada pembebasan, itu akan menjadi pengembangan desain tidak di sayembara. Itu. Ada lagi yang luring yang di lokasi di sini. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang dari
Oke, saya bacakan ulang ya. Apakah Bapak Joglo yang diminta Joglo Jawa tradisional yang original atau Joglo Jawa yang nantinya kami kembangkan atau inovasikan di Dijen? Baik, untuk pendopo, khusus pendopo yang bisa dikembangkan, bisa diinovasikan. Yang mengikat adalah berbahan kayu. Ini yang tidak bisa diganggu dan bercorak Jawa, khususnya Yogyakarta. Sedikit gambaran bahwa dari dana istimewa ini akan ada beberapa taman budaya di seluruh 4 kabupaten ya Pak ya. 4 kabupaten, 1 kota ya. Kebetulan saat ini sudah terbangun yang di Kulon Progo dan di Gunung Kidul. Kami kemarin sempat survei di tempat tersebut, mungkin bisa menjadi acuan. Teman-teman juga bisa googling. Walaupun begitu, foto-foto tersebut ada di website. Ini sebagai gambaran, jangan menjadi acuan, karena setiap daerah itu di Gunung Kidul, Pulau Progo maupun Sleman, yang mengikat adalah berbahan kayu, joglo, Jawa, khususnya corak Yogyakarta. Ini hanya khusus pada pendopo. Jadi yang pendopo wajib kayu. Dapat di halaman Berapa? Lantai berapa? Wajib fasilitas. Ya ada cuma kamar. Jadi koneksi internet di tempat saya tidak stabil. Jadi tidak apa-apa. Pak Eko ini mohon maaf, sebenarnya mohon izin. Yang lain lagi? Baik, teman-teman ada yang mau menambahkan? Kami beri waktu 5 menit lagi, mungkin kalau ada masih ada pertanyaan kami tunggu. Atau mau baik. Ya, boleh, saya boleh. Jika ingin menyampaikan pertanyaan secara audio. Baik, sambil menunggu. Ini sudah cukup. Apakah ada lagi yang di ruangan? Boleh, Mas, silakan. Boleh. Bentar, pakai mic saja biar masuk. Kasih agro itu jadinya pakai sawah yang bilang kita apa pakai sawah yang di luar. Terus luasannya juga sih, luasan sawah edukasinya nggak ada kebutuhannya. Seperti kami jelaskan, untuk lahan yang digunakan
hanya di lahan kita. Jadi yang benar hanya di lahan kita. Untuk luasan edukasi tadi kita buka lagi ya. Kita buka di halaman 10, poin 15. Area konservasi sawah, konservasi budaya agrikultur, ruang terbuka hijau itu 1000 meter persegi. Jadi silakan nanti diolah di situ. Silakan ya Mas, kita itu. Dipastikan bahwa semua ranah edukasi masuk dalam type kita. Ya, masih 2 menit lagi. Teman-teman yang dalam online, apakah ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Bapak Ibu dan rekan-rekan IAI yang di ruangan maupun yang di jaringan offline dan online. Kami berterima kasih atas perhatian dan berkenan untuk pada pagi hari ini. Kami segenap panitia memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tegaskan lagi bahwa acara ini hari ini akan diupload di kanal YouTube IAI DIY. Jadi nanti yang ketinggalan mungkin yang belum bisa hadir secara online, rekan-rekannya bisa diberitahu. Set akan diupdate. Jadi nanti kontak person ke akan di poster sudah dicantumkan. Akhir salam kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya dalam budaya. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan tembak ini dengan khidmat. Semoga kita memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berlomba. Karena kakak yang hari ini tuh komplek banget.